Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Mas di kesempatan hari ini, di hari yang sama tapi untuk hari yang berbeda tayangnya ya. Teman-teman perlu tahu, ini take kedua. Yang pertama itu sudah jalan hampir 2 atau 3 menitan. Aku lagi doa, tiba-tiba Cerondol datang dan ini nih yang menjengkelkan kadang-kadang ketika aku sudah take video kemudian sudah berdoa, doanya itu jadi berantakan gara-gara si Cerondol datang-datang ngoceh. Ya, dan ya bagi aku mungkin qadarullah ya. Ini aku mau bahas soal Merapi nih, cahaya kilat yang ada di Merapi. Tiba-tiba dia bahas soal gunung-gunung nih, yang diomongin dia gunung aja dari tadi ngoceh. Makanya ya informasinya langsung saya sampaikan ke kalian. Awalnya kesel juga sih sama dia, Masya Allah nih. Ini makhluk Allah nih luar biasa bawelnya, bener-bener pengen tak kuncir no cangkemir masa. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Semoga hari ini kalian selalu mendapatkan kabar yang baik dengan keadaan yang baik tentunya ya. Amin. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali di dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama. Nah teman-teman yang belum subscribe baru atau lama, ayo pencet tombol subscribe, kemudian loncengnya dihidupkan, like ya ojo lali, di share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang maunya nyawer. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai, kalian yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang kondisi kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, bismillah, mudah-mudahan Allah berikan lunas hutangnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Maaf Rek, pesawat. Kedengeran nggak sih kalau pas lagi syuting ada pesawat gitu, kedengeran nggak? Di sini kenceng banget loh. Soalnya pesawat yang turun di Halim itu pasti lewatnya Jati Padang dulu, baru ke Halim gitu. Jadi kalau pas itu kedengeran nggak sih? Ini tadi barusan pesawat gede banget suaranya. Kalau di sini kedengeran karena walaupun Mas terus pakai handsfree karena gede banget suaranya. Cuman nggak tahu kalau di audio masuk apa enggak. Mudah-mudahan yuk nggak masuk jadi nggak ganggu ya. Apa yang mau dibahas Mas Tulus hari ini? Aku banyak banget dapat kiriman video yang diupdate di Merapi Instagram, salah satu Instagram yang di-share ke saya juga terkait dengan munculnya kilatan cahaya di atas Gunung Merapi pada tanggal 6 Agustus 2024. Nah,
Plus juga Cerondol barusan ngoceh penyampaian dia soal gunung. Seperti apa ulasan Mas Tulus, cahaya apa kalau dari segi pandang Mas Tulus nanti kita akan hitung, nanti kita juga akan lihat kira-kira sebenarnya ini mengarah kemana, apakah memang sedang ada sesuatu yang terbang di situ, ada mistis-mistisnya kah, atau apa nanti kita bahas secara detail ya. Sebelumnya aku tadi sudah coba cek dan aku akhirnya harus screenshot teman-teman karena ini wifi-nya lagi bermasalah. Sebentar, Mas Teh mau pamer dulu hasil ngemisnya Mas Teh ini. Ini tanggal 10 ya. Per tanggal 10 teman-teman di jam 11:13 nih sebentar. Saya coba login ya. Tadi yang pasti video pertama nggak bisa. Bisa nih. Nah, tuh. Rekening donasi nasi bok kita Big Tulus Official per tanggal 10 Agustus di jam 11:14. Silahkan kalian lihat teman-teman. 1.700.000-an ya, ada jamnya ya. 1.785.824 rupiah per hari ini per tanggal 10 di jam 11 siang. Nah, ini di pertengahan bulan enggak awal bulan dong ya, baru di kloter awal, baru tanggal 10 sudah alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih orang baik. Nah, kalau mau kita ada sedekah nasi box, itu minimal kita harus mengumpulkan 6.150.000 minimal. Ya maksimalnya ya terserah kali teman-teman mau bikin 2 kali lipat, amin, kita kan nggak pernah tahu, jadi kita doa sama-sama dulu, mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Agustus ini, amin, jumlahnya banyak, amin, 2 kali lipat, amin ya Allah. Terima kasih loh, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada hamba Allah yang tergerak hatinya 1,7 kalau 2 kali lipat berarti berapa? Saya tambahin Mas Tulus. Nah, kita nggak pernah tahu, makanya kita doa aja dulu. Itu haknya Allah mengkabul atau tidak ya. Oke. Nah, 1,7 biar genap 3 juta, berarti kurangi 1,3. Kebanyakan dong. 1,7 genapnya 2 juta, kurang berapa? Kurang 300. Nah, kalian yang masih pengen nambahin, mau terus berpartisipasi buat nasi box, caranya gampang. Cek kolom deskripsi, transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimal transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Matur nuwun, terima kasih tanpa terkecuali saja. Semoga sedekahnya Allah terima, pahalanya Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus. Amin. Mudah-mudahan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul, dan jadikan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih ya. Yang sudah inden alamat untuk pengiriman minyak bidara, mohon maaf Sabtu dan Minggu tidak ada pengiriman. Ada pengiriman lagi di hari Senin. Kalian yang sudah pesan mohon bersabar, hari Senin maksimal jam 1 saya sudah update resinya ke kalian ya. Kalian yang mau ikut pesan, yang mau ikut pengiriman hari Senin, kalian bisa DM saja ke nomor WhatsApp di 0857. Tapi saya belum paham Mas Tulus fungsi dan juga manfaat minyak bidara. Tonton dulu video packingnya. Ketika jadi pencarian packing minyak bidara Big Tulus, di situ saya jelaskan ya fungsi, manfaat, harga, dan juga cara pakainya. Kalian yang sudah paham langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857. Sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, kode pos, RT RW-nya. Jangan lupa nomor HP-nya harus yang bisa dihubungi. Setidaknya yang bisa connect di WhatsApp ya. Oke. Terima kasih, semoga manfaat yang sudah pesan segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, sesuai dengan judul kita bahas ini teman-teman. Sebelumnya kita bahas soal cuaca lagi. Udara lagi. Kilatan cahaya sik meneng sik tak tapuk cangkemmu mari-mari. Senengane grenek wong ngoceh wae. Ya. Kaya azam.
Ponakanku sing jenenge Azam ke lho rek. Kelingan pernah sing tak obatke kae yang kita anterin ke dokter dulu itu loh. Kan gini, kayak gini ketane. Ya kuwi gak cerondol persis. Rupane jan memper kayak cerondol. Plek ketiplak-tiplak. Mirip, mirip. Ini bahasa Indonesianya mirip. Jadi kalau orang Jawa itu ngomongnya suka, alah kok iki plek ketiplak-tiplak kayak Mbok Inem maksudnya. Aku tuh mirip sama Mbok Inem yo. Mamaku yo ora apa-apa to mirip yo. Oke. Kilatan cahaya yang ada di Merapi pada tanggal 6 Agustus 2024 kemarin bagi sebagian orang katanya, aku baca komentarnya lucu deh. Maafin ya, aku lagi ngetes Kanuragan. Itu apa Gunung Merapi mau mau ikutan 17-an katanya. Ada kekuatan-kekuatan gaib yang sepertinya bisa muncul lewat cahaya tersebut. Apakah itu benar? Kalau dari segi pandang saya justru saya ngomong apa adanya dari yang saya lihat ya teman-teman. Saya beberapa kali nonton videonya. Saya banyak juga lihat komet. Saya juga banyak melihat kilatan-kilatan cahaya di Merapi. Ini bukan pertama kali kita bahas dan ini pertama kalinya saya melihat kilatan cahaya di Merapi kan semakin wus kayak kayak pelengkungan cahaya gitu ya. Kalau yang lihat silakan lihat di Instagram, teman-teman yang penasaran. Nah, atau cek di Google aja. Ini pertama kalinya saya melihat ada kilatan cahaya seperti itu, tapi saya tidak merasa ada energi apapun. Jadi, kalau eh ada yang bilang itu ada orang ngetes Kanuragan, ada orang yang bilang ini, tapi jujur secara pribadi saya tidak merasakan ada getaran energi dari hal yang saya tonton. Biasanya kalau memang ada energinya atau ada sesuatunya, biasanya bisa kita lihat atau bisa kita perhatikan atau bisa kita rasakan secara kasat mata, secara batiniah dalam tanda kutip versinya Mas Tulus. Tetapi dengan video yang saya perhatikan sebelumnya, saya tidak melihat ada energi apapun. Mungkin ada pantulan cahaya, mungkin hewan, atau mungkin sesuatu yang mengakibatkan kamera tadi jadi kayak ada sesuatunya, seakan-akan terlihat seperti itu. Tetapi secara garis besar saya tidak merasakan ada energi tertentu. Dan hal ini juga belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait apakah ini karena apa, ya karena memang kilatan cahaya di Merapi ini lumayan sering terjadi. Dan kilatan-kilatan seperti itu sangat mungkin terjadi ketika memang sekarang aktivitas Gunung Merapi pas di tanggal 6 Agustus itu sedang di 1800 dan hampir selama satu hari aktif di tanggal 6 Agustus itu aktivitas Merapi ada hampir 70-an kali mengalami erupsi sehingga mungkin saja ini diakibatkan oleh cahaya-cahaya tertentu yang terpantul kemudian terbawa oleh beberapa hal kemudian terekam kamera bentuknya seperti itu atau mungkin dari kameranya sendiri kita juga tidak tahu. Tetapi secara garis besar kalau kalian Mas ada energi tertentu kah? Mas ada ini kah? Ada itu kah? Saya ngomong apa adanya, saya bicara dengan kadar saya sebagai hitungan apa ya? Hitungannya saya melihat secara batinnya saya tidak melihat energi apapun. Sehingga kalau secara garis besar ini merupakan ada jin yang terbang, ada naga yang terbang, ada berantem, ada perang di Gunung Merapi. Jawaban saya tidak merasakan itu. Berarti saya menyimpulkan dari segi pandang saya bahwa itu hanya mungkin pantulan cahaya tertentu yang terjadi karena memang aktivitas di tanggal 6 itu, aktivitas dari Gunung Merapi sendiri sedang lumayan aktif karena ada 66 kali, hampir 70-an kali aktivitas di tanggal 6 Agustus. Jadi agak lain pandangan Mas Tulus di video yang sekarang karena saya nggak ngerasain apa-apa, jadi aku rasa dari segi pandang saya, sekali lagi dari segi pandang saya tidak melihat ada perang gaib, ada naga gaib, atau ada energi gaib karena saya nggak ngerasain itu. Jadi segi pandang saya itu adalah ya momen biasa, fenomena biasa yang tidak dijadikan sebagai media untuk diarahkan kemana-mana. Jadi kita juga harus lebih apa ya teman-teman. Ya saya harus bilang apa adanya. Kalau memang tidak ada, saya harus bilang nggak ada. Masa saya mau ada-adain biar saya jadi konten? Nggak bisa kayak gitu juga. Tapi secara saya merasakan tidak ada apa-apa terkait dengan kemunculan cahaya tersebut. Tetapi teman-teman, kalau kita hitung lewat angkanya, 682024 simbol gaib dari
Angka tersebut lumayan, Merapi juga kalau kita baca melalui angkanya, aktivitas gunung ini juga lumayan ya, dan akan menjadi momen atau pendorong atau pengajak gunung-gunung yang lain aktif kalau kita baca lewat angkanya. Tetapi pada garis besarnya masih dengan kesimpulan saya sebelumnya dari hasil yang saya baca atau saya sampaikan, baik lewat angkanya, erupsinya tidak akan terlalu besar, masih seperti ini saja, pelan-pelan ditokke alon-alon, tapi ini akan lumayan intens lewat tanggal 6 Agustus. Ya, lewat tanggal 6 Agustus, dan ini juga akan menjadi momen pendorong bagi gunung-gunung lain di seputaran Merapi atau bahkan yang di luar Jawa. Selaras dengan info yang saya baca lewat angkanya, Crondol ini baru saja tiba dan tiba-tiba dia ngoceh soal gunung le. Maaf sebelumnya, saya minta maaf sebelumnya. Dia cerita awalnya soal orang yang menyalahgunakan gunung. Jadi ada yang masang sesaji katanya, ada yang memasang persembahan tetapi tidak sesuai atau tidak pada seharusnya. Aku tahu kok teman-teman, jadi aku tuh juga bukan orang yang anti sesaji. Jadi kayak aku tuh, oh iya ini aku juga mau klarifikasi sedikit soal Bali. Teman-teman kan baca judulnya, banyak sesajen, banyak jin. Seakan-akan itu Mas Tulus mengatakan itu. Itu tuh sebenarnya konotasi dari apa yang orang lihat di Bali. Seakan-akan kan kayak gitu. Banyak sajen nih, banyak jin. Itu hanya sebagai ungkapan, judulnya saja. Ya, konotasi orang kan mengarah ke situ biasanya. Nah justru di video soal Bali itu sebenarnya saya juga mengklarifikasi, menyampaikan bahwa ya mereka nggak makan sesajennya gitu loh. Bangsa halusnya itu tidak makan sesajinya itu. Jadi ya mereka memberikan sesaji bukan buat jin. Nah ini yang disampaikan Crondol ya. Sama dengan sebelumnya ada salah satu gunung yang katanya, nggak cuma satu, beberapa gunung yang digunakan media orang untuk mencari sesuatu, bukan untuk istilahnya, kalau sebagai wujud penghargaan kepada leluhur melalui gunung dikasih sesaji, mungkin pas ya, tapi ini buat tujuan tertentu. Oh, Kanuragan. Oke, simpelnya begini. Gunung-gunung ini dijadikan tempat sebagai tempat ngelmu sama mereka dengan cara atau di momen yang kurang tepat. Jadi mereka ini lagi ngelmu di beberapa gunung. Saya nggak bisa sebutkan gunungnya. Crondol sih nyebut dengan jelas, tapi saya nggak bisa menyebutkan. Mereka lagi ngelmu. Jadi maksudnya Crondol di sini adalah salahnya mereka tuh pada dasarnya harus menyediakan sesaji. Boleh menyediakan sesaji, boleh mempersembahkan sesuatu sebagai wujud penghargaan kalian kepada leluhur di gunung. Tapi tujuannya sebagai media penghormatan. Sajen atau ajen atau ngajeni, menghormati. Menurut saya. Tapi ternyata orang-orang nakal ini, oknum-oknum ini nyari kanuragan alias ngelmu di gunung tersebut dengan menyajikan sesaji yang tidak pada seharusnya. Tidak pada seharusnya di sini mungkin ada sajen-sajen yang justru tidak pantas diberikan kepada leluhur, tapi pantasnya buat iblis atau makhluk lain yang menjadi biang keladi dari ngelmunya mereka ini, sehingga sesajinya itu dikatakan tidak pantas menurut Crondol. Nah, akibatnya apa? Akibatnya katanya, ini maaf sekali lagi saya klarifikasi, disclaimer tidak saya pastikan ya. Akibatnya adalah beberapa gunung ini akan lumayan sering aktivitasnya. Ini baru disampaikan Crondol. Gunung-gunung ini dalam tanda kutip marah atau kesal dengan mereka, kemudian juga sudah terpancing, kalau dari intuisinya kita baca, terpancing dari Merapi tadi, kemudian juga akan erupsi secara kalau bahasanya Crondol, brutal ya, karena ugal-ugalan kalau bahasanya dia. Ada gunung yang mau erupsinya ugal-ugalan. Ada gunung yang erupsinya akan ugal-ugalan karena ya tadi dijalari. Masya Allah. Ya Allah Tuhan. Contoh? Abu teman-teman. Maaf.
anu kesangkut awu anu ku sampai kesel aku rek. Nggak nyata sebenarnya teman-teman, nggak nyata tapi kayak beneran gitu loh. Rasanya kayak beneran padahal itu tidak nyata, kayak nyegrak neng telak, apa telak bahasa Indonesianya, tenggorokan. Tenggorokan, maaf, jadi rasanya itu nggak enak di leher, barusan kayak abu gitu. Nah dampaknya teman-teman, sekali lagi maaf, saya nggak membenarkan apa yang disampaikan Cerondol, tapi ada beberapa gunung lagi dan lagi beberapa gunung ya, beberapa gunung, tidak hanya satu. Ada gunung yang akan erupsi secara ugal-ugalan, alias akan erupsi dengan brutal, sehingga hati-hati. Walaupun pada dasarnya penyampaian Cerondol, erupsinya nggak akan gede banget sih Le, nggak akan jadi musibah besar dalam tanda kutip, amin, sampai mengakibatkan sesuatu. Menurut aku juga kita aminkan saja apa yang disampaikan Cerondol, amin. Tapi ini akan lumayan mengganggu ketika hal tadi terjadi dengan cukup brutal. Jadi kayak anggaplah satu gunung kita sebut saja, engkau teman-teman ngarahnya ke situ lagi. Udah nggak usah disebut gunungnya. Anggaplah ada satu gunung, erupsi itu sudah 1 jam itu beberapa kali erupsi. Biasanya mungkin kayak Merapi kemarin 6 Agustus kan dilaporkan 60-an kali erupsi. Nah ini bisa 100, bisa 200 kali erupsi. Nah ini salah satunya adalah gara-gara banyak oknum ini yang menyalahgunakan media yang mereka gunakan untuk dalam tanda kutip seakan-akan mereka itu melakukan tindakan itu. Saya lagi sedekah bumi kok, kami sedang melakukan doa untuk ini, padahal buat ngelmu dirinya sendiri juga dengan anggota-anggota, anggaplah komplotannya mereka. Jadi ya ini agak kurang sih menurut aku, ya agak kurang pas. Dan ini hanya sebuah himbauan saja, mudah-mudahan sih ini jadi bahan kewaspadaan juga buat teman-teman yang hobi mendaki ya. Karena yang dimaksudkan gunung yang akan erupsi secara brutal atau erupsi ugal-ugalan ini juga dalam tanda kutip tidak semua gunung, tetapi dikabarkan gunung tersebut bisa dari seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa saja. Mudah-mudahan yang disampaikan Cerondol ini hanya sebatas penyampaian yang salah. Semoga semuanya baik-baik saja. Merapi, Mandali, semua gunung-gunung Mandali kalau mau erupsi dengan batuk kecilnya saja, setelah batuk sembuh aman lagi, jangan sampai merusak, jangan sampai ada korban jiwa. Katakan amin. Amin. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin, amin, amin. Matur sembah nuwun, itu hasil analisa Mas Tulus sekaligus menyampaikan apa yang disampaikan Cerondol secara spontan hari ini. Insya Allah kita ketemu di hari Selasa ya teman-teman ya. Hari Selasa kita mau bahas apa? Silahkan sarankan di kolom komentar. Nanti Mas Tulus akan baca atau bisa DM di bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus ya. Oke, terima kasih. Mas Tulus minta maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan, mungkin terkesan kasar, tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Mas Tulus minta maaf. Insya Allah Mas Tulus akan terima. Kalau misalnya teman-teman tidak suka, tidak suka, saya akan terima ya. Matur nuwun ya teman-teman. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga segera lunas hutangnya, amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Kalian yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, pengen ngangkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus semoga termasuk orang yang beruntung, yang insya Allah dijauhkan dari musibah, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Qabul hajate, qabul hajate, qabul hajate. Mahameru
Itu yang diocehin Cerondol. Ngapain dia ngomongin Mahameru? Nanti kita cari tahu ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Ngoceh becang kemik ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.